pseudo_deq dalam kurung input and add sama dengan time, input output key sama dengan q, input output total waktu sama dengan integer. Deklarasi i sama dengan integer, deskripsi if is empty dalam kurung q sama dengan true, then jika antrian kosong, write antrian kosong, else q.data1 .nart sama dengan nart, q.data1 .waktu pelayanan sama dengan q.dat dalam kurung q.data_i .nart dikurang q.dat dalam kurung q.data_i .startart. Total waktu sama dengan total waktu tambah q.data1 waktu pelayanan. For i sama dengan dalam kurung q.head tambah 1 to q.tail do, maka q.data_i kurang 1 .norec sama dengan q.data_i .norec, q.data_i data_i kurang 1 .nama sama dengan q.data_i sama dengan nama, q.data_i kurang 1 .saldo sama dengan q.data_i .saldo, q.data_i kurang 1 .nart .hour sama dengan q.data_i hour q.data_i kurang 1 .nart .minute sama dengan q.data_i .minute, lalu q.data_i kurang 1 .nart .second sama dengan q.data_i .second, n4. Lalu kita lanjut, if qtail sama dengan 1, then jika antrian berisi satu elemen, q.head sama dengan 0, and if qtail sama dengan q.tail kurang 1, and if. Lanjut ke function t2dat dalam kurung input w.time, w sama dengan time sama dengan integer, return sama dengan dalam kurung w.hour dikali 3600 ditambah dalam kurung w.minute dikali 60 ditambah w.second. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang function empty. Di sini digunakan untuk membuat bahwa headnya itu 0 kalau ada antrian. Yang kedua itu function is full yang digunakan untuk memberitahu kalau function algoritma utama telah terisi dengan full dan total fullnya itu 10. Kita akan membalikan ke algoritma utama bahwa telah terisi 10. Terus yang ketiga yaitu procedure create empty digunakan untuk membuat bahwa function dengan head dan juga tail sebagai 0.
dimana kalau tidak terisi oleh satu orang pun maka head dan juga tailnya sebagai 0. Terus selanjutnya keempat itu prosedur NQ, digunakan untuk menginput dan juga memberikan output. Yang diinput yaitu nomor rec sebagai string, nama sebagai string, saldo sebagai real, dan input-output sebagai Q dengan NQ. Start at itu sebagai input. Kelasnya dengan 0, deskripsinya kalau is full dengan function yang tadi full true maka akan keluar antrian penuh. Kalau nggak maka function di sini kita akan memberikan functionnya yaitu headnya menjadi 1 dan tailnya bertambah 1. qdata qtail.norec dimasukkan sebagai norec yang telah di input user. qdata qtail.nama sebagai nama yang telah diinputkan user. qdata tail.saldo sebagai saldo yang telah diinput user, dan qdata start at yaitu waktu yang telah diinputkan user. Di sini akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah layanan yang diberikan. Oke, prosedur cara matiin print rekamannya antrian. Nah, prosedur ini fungsinya untuk mencetak elemen antrian ke layar. Kondisi awalnya itu antrian entah dalam keadaan kosong atau terisi elemen, lalu kondisi akhirnya elemen antrian tersebut dicetak ke layar. Untuk deklarasi ada I sebagai iteration karena antrian itu bisa diiterasi. Terus di deskripsinya ada statement if, mengecek is empty apakah antrian kosong atau tidak. Kemudian jika kosong maka mencetak ke layar antrian kosong. Jika tidak maka melakukan perulangan dari head sampai tail, yaitu dari awal sampai akhir, lalu mencetak semua atribut di dalamnya dari nomor rekening, nama, saldo, sampai waktu pelayanan. Di sini ada algoritma utama. Di dalam algoritma utama ada deklarasi. Nah, di dalam deklarasi ini ada type time. Nah, di dalam type time ini ada record. Nah, di dalam record ini ada hour, tipe data integer, minute tipe datanya integer, dan second itu tipe datanya integer. Nah, yang kedua itu ada tipe nasabah. Di mana tipe nasabah ini ada record. Nah, di dalam recordnya itu ada norec, tipe datanya itu string, nama itu tipe datanya string, saldo itu tipe datanya real, start at itu tipe datanya time, dan end at itu tipe datanya time. Nah, yang ketiga itu ada tipe nasabah S. Di dalam tipe nasabah S ini terdapat record. Dalam recordnya itu ada head sebagai tipe datanya itu integer, tail tipe datanya integer, dan data tipe datanya array dari 1 sampai dengan 10 of nasabah. Berikutnya itu ada function t to date. Ini input w sebagai time, tipe datanya integer. Key sebagai q. Key tipe data itu q. Nah, norec nama itu tipe datanya string, saldo itu tipe datanya real, lagi itu tipe datanya char. Nah, lagi di dalam lagi ini itu memiliki arti sebagai apakah pengguna akan menambahkan antrian lagi atau tidak. Nah, berikutnya itu ada hour, minute, dan second itu tipe datanya integer, start at itu tipe datanya time, dan end at itu tipe datanya time. Berikutnya itu ada jam, menit, detik, total waktu, detik hasil, jumlah n itu tipe datanya integer. Nah, berikut ini prosedur create empty dapat dipanggil, function is empty itu dapat dipanggil ke dalam algoritma utama, function is full, prosedur NQ, prosedur DQ, dan prosedur printQ. Nah, prosedur dan function ini dapat dipanggil ke dalam algoritma utama. Berikutnya kita jelaskan ke deskripsi. Di dalam deskripsi ini ada create empty, berarti itu membuat antrian key kosong. Nah, jumlah n sama dengan 0 ini, jumlah n sama dengan 0. Repeat.
Nah, repeat ini memiliki arti yaitu mengisi elemen keantrian queue. Di read norek, nama, saldo, hour, minute, dan second. Nah, kemudian ada start at dot hour, itu berarti hour-nya dimasukkan. Start at dot minute itu artinya minute dimasukkan. Dan start at dot second itu artinya second yang dimasukkan. Kemudian selanjutnya itu ada NQ. Di NQ ini ada norek, nama, saldo, Q, dan start at. Selanjutnya ada jumlah N sama dengan jumlah N ditambah 1. Di read lagi. Until lagi sampai pengguna itu menuliskan atau menampilkan jawaban T or T kecil atau T besar. Ini diartikan itu sebagai tidak. Print queue memiliki arti mencetak elemen antrian key ke layar. Total waktu sama dengan 0. For E, Q.head to Q.tail do. Artinya menghapus elemen dari antrian Q. Selanjutnya itu di read, hour, minute, dan second. Kemudian di end@hour berarti hour-nya itu dimasukkan. Dan end@minute itu artinya minute dimasukkan. Dan end@second itu artinya second yang dimasukkan. Selanjutnya ini ada DQ, di dalamnya itu ada end@ dan Q. Lalu bisa di end4. Kemudian di sini kita mencari detik hasil, di mana detik hasil ini sama dengan total waktu dibagi dengan jumlah N. Nah, di sini itu kita mencari rata-rata waktu pengunjung. Nah, berikut adalah cara pengoperasiannya.